Salam sehat saudara-saudaraku. Mari kita dengarkan debat lintas agama dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita. Untuk itu, mari kita dengarkan baik-baik. Terima kasih. Itu Allah seperti kesannya memperdulikan urusan itunya Muhammad. Lagi googling dia. Oke lah, kamu googling dulu dah. Capek saya ngomong sama mereka. Aduh, teman-teman. Kalau mau serius pun kayak seperti itu, teman-teman. Mau serius pun jadi gitu kan? Iya kan? Kita mau serius nih, mau serius. Tapi orangnya nggak nyambung. Aduh. Oke, Fajar Nur Mutaqin. Mutaqin. Ya, silakan. Fajar Nur Mutaqin. Selamat pagi menjelang siang, Fajar Nur Mustaqin. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi. Ya, silakan. Silakan Bang. Jangan naik asam lambung, Bang. Kayak si siapa kemarin naik asam lambungnya. Si Rijal. Ya, Fajar Nur, Anda seorang muslim? Ya, muslim, Bang. Oke. Bener nggak kalau ya, Fajar Nur, Anda seorang muslim? Ya, muslim, Bang. Oke. Bener. Oke, silakan. Nggak hafal nih. Nggak hafal. Mau saya bacakan di sini? Iya, bacakan aja, Bang. Oke, saya bacakan dari sini ya. Surat Al-Ahzab 50 ya, Bang ya. Oke, kita bacakan ya. Surat Al-Ahzab 50. Oke, Al-Ahzab 50. Saya bacakan, Bang ya. Nih, bacakan. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kamu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya. Dan hamba-hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mau, sebagai pengkhususan bagimu, bukan bagi untuk semua orang mukmin. Sudah? Udah. Nah, kalau Anda baca seperti ini, Anda dapat pahala. Iya, dapat pahala kalau Dapat baca Quran, Bang. pahala. Urusannya ini sama kamu apa ayat ini? Kenapa Urusannya? kenapa ketika kamu membacakan bahwa Nabi itu perempuan-perempuan ini boleh, perempuan-perempuan ini boleh, perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Nabi boleh. Kenapa kalau kamu baca begitu terus kamu dapat pahala? Urusannya sama kamu apa itu? Ya, namanya Quran kan isinya tentang pembelajaran, Bang. Perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad mau, betul? Betul? Iya. Nah, hubungannya sama kamu apa itu? Ya, hubungannya kan namanya Al-Quran, namanya untuk dipelajari. Orang belajar kan pasti dapat pahala begitu. Bukan, hubungannya dengan, saya kasih contoh Bang Yani nih, mereka kalau nggak dikasih contoh nggak bisa. Aduh, memang agak sulit ini Bang, makanya kurangin Bang, bentur-benturin kepala Kubin. Gini Bang ya, nih. Kalau saya baca Injil, ini contoh saya baca Injil. Sebentar Bang, kalau saya baca Injil Bang, saya baca Injil ya. Jangan, sebentar Bang, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Abang tanya dulu, hubungannya sama saya apa coba? Ya, hubungannya gimana Bang? Ketika saya baca itu, jangan mencuri, hubungannya dengan saya itu supaya hidup saya itu dikontrol. Supaya hidup saya itu dikendalikan, supaya saya jangan mencuri. Dampaknya apa kalau saya jangan mencuri? Saya menuruti firman yang tertulis di situ.
Sudah? Sederhana Ya, ya. Bang. Kalau ngomong sama mereka Ya. jangan yang rumit-rumit teman-teman, jangan. Karena mereka ini memang dirancang pola pikirnya sangat sederhana. Nah, Nah, kalau yang tadi, ya, sekarang ketika kamu baca ayat ini, ya, wahai Nabi, bahwa perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Saya tanya, hubungannya sama kamu tuh apa ayat itu? Nah, hubungannya gini, itu kan pembelajaran Bang, gitu loh. Wanita yang mau dan yang Nabi juga mau gitu. Jadi siapa yang saling mau boleh itu dinikahi atau gimana Kaitannya gitu. dengan kamu apa? Ya sebagai pembelajaran kalau kita itu mencontoh Nabi gitu loh. Belajar kalau kita sesama manusia ya saling menyayangi, bolehlah menikah sama gitu loh Bang. Jadi nggak hanya tentang mencuri, tentang Enggak, ini menurutmu ini ayo coba baca ini lagi. apa namanya, menurut kamu ini pribadi Muhammad nggak ini ayat ini sebenarnya? Coba baca lagi gimana coba baca lagi pahami Wahai lagi. Nabi, Wahai Nabi ya terus. sesungguhnya kami telah menghalalkan kepada kamu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya. Ya. Dan hamba-hamba saya yang kamu miliki yang termasuk kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan begitu juga Ya. anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki ibumu, anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan. Ya. Nah, itu menghalalkan itu sama dengan apa jadinya membolehkan. Kalau sudah dikasih mahar, dihalalkan untuk dia menjadikan istri gitu, Enggak, Bang. yang ini tanpa mahar ini. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi yang kalau Nabi menyerahkan mau. dirinya. Nah, itu kan kalau yang wanita menyerahkan dirinya dan Nabi kalau mau gitu loh, Bang. Atau Iya, dia maksud layak, saya itu hubungannya sama kamu tuh apa? ya untuk pembelajaran, Bang. Apa yang pelajaran apa yang kamu dapat di sini? Ya dipelajari kalau Nabi itu dulu membebaskan wanita-wanita yang jadi budak gitu. Kalau dia memang mau Membebaskan. tolong, iya. Ceritanya Nabi Muhammad itu membebaskan wanita-wanita yang jadi budak di kaum Quraisy gitu. Di mana di sini Aduh, ini ngarang bebas. Oke Bang, belajar dulu agama Islam nanti sakit kepala saya Bang. Aduh. Kapan ketemu sama yang waras? Aduh, berat kapan ketemu sama yang waras. Itulah teman-teman ya. Memang begitu faktanya teman-teman. Begitu awamnya ya, bahkan mereka sebenarnya tidak tahu sebenarnya sama sekali itu apa, nggak tahu. Oke, duduk alam. Silakan nyalakan kamera, Bro. Duduk alam. Halo duduk alam. Duduk alam. Baik, kita turunkan dulu ya. Oke, kita kasih naik ada Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Ada badai. Ya. Badai. Hai. Halo, Abang Edes. Ya, silakan nyalakan kamera Badai. Silakan. Ayo diskusi yuk, silakan. Oke. Ya, sebentar, Pan. 30 detik ya, Bang, mau pakai baju dulu, Bang ya. Oh ya, silakan. Muslim, Bang? Bang Badai ya, Bang Muslim? Badai? Oke, kita tunggu ya, kita masih sabar menunggu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum pernah support Edis TV, sekali lagi teman-teman kita ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet di sini ya teman-teman ya.
Bagi teman-teman yang mau mensupport, silakan teman-teman mampir ke profil saya, klik saja profil saya, nanti baca di klik saja profil saya, nanti baca di Muslim, alhamdulillah bang. Muslim. Ini, oke. Iya, Bang Badai. Ini apa Sebenarnya temanya ini? kalau saya mau bahas yang tinggi-tinggi ini, saya sebenarnya sudah agak sedikit capek, Bang Badai. Saya mau bahas sama Oke, kalian bang. ini. Ya, Saya mau bahas mau bahas sama kalian ini hal-hal yang sederhana-sederhana saja, Bang, sebenarnya gitu loh. oke bang, diikutin bang, diikutin. Apa Iya. temanya ini bang? Temanya yang sederhana-sederhana aja, Bang. Saya kasih misalnya begini, Bang. Misalnya Abang lihat ada orang jadi nabi. Dah. Mm-mm. Nah, orang ini Oke. bilang begini. Orang ini bilang begini, Bang. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada saya, ya. Nanti siapapun boleh menyerahkan diri kepada saya, itu khusus bagi saya, misalnya begitu, Bang. Jadi perempuan-perempuan Oke. boleh menyerahkan dirinya supaya berhubungan badan dengan si nabi itu tadi. Saya mau tanya nih sama Anda nih, Bang. Menurut Anda, kira-kira untung banyak nggak tuh nabi itu? Ya bang. Untung banyak nggak tuh nabi itu? Ya tapi Meninggal konteksnya dunia. nggak seperti itu bang. Begini loh. Bukan, Bang. Saya nggak ngomong yang lain, Bang. Ada seseorang nabi. Dia ngaku-ngaku nabi nih. Enggak. Waduh, Bang. Saya kira nggak ngomong Muhammad loh, Bang. Ada seseorang dia ngaku-ngaku nabi. Taruhlah di India dia, oke? Dia di India. Soalnya di India yang banyak kayak gitu tuh, yang aneh-aneh gitu banyak di India. Udah? Nah, dia di India ini nabi nih. Dia ngaku sebagai nabi. Terus dia bilang begini. Wah, saya mendapatkan wahyu. Perempuan-perempuan siapapun boleh menyerahkan dirinya kepada saya. Tapi itu khusus bagi saya. Nah, lalu banyaklah berbondong-bondong wanita-wanita menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya di situ maksudnya berhubungan seksual, Bang. Biar Abang ngerti. Saya mau tanya sama Abang nih. Itu Dengar dulu, Bang. Menurut Anda itu berhubungan nabi yang ngaku-ngaku di India itu, menurut Anda dia menang banyak nggak? Menang banyak. menang banyak. Gimana? Menang Begini bang. banyak. Sebentar aku mau jelasin. Oke, mantap, begini. mantap. Itu. Kenapa dia menang banyak, Bang? eh, Sebentar dulu, Bang, saya tanya. Kenapa dia menang banyak? Enggak, aku juga harus jelasin dulu bang. Oke, silakan lah, silakan. Abang Ya, silakan. bertanya ya harus aku Silakan. jelasin. Silakan, Bang. Seorang nabi itu dia menikahi atau berhubungan itu bukan karena nafsu bang. Dia istilahnya sekedar membantu gitu kan bang. Oke, berarti yang nabi yang di India Berarti itu juga pada seperti itu intinya- ya. Kalau ada perempuan-perempuan menyerahkan dirinya kepada dia, itu hanyalah untuk membantu saja, begitu ya? Begitu? Enggak. Siapa nabi yang di India bang? Abang tahu siapa nabi yang di India? bikin permisalan, banyak Bang yang kayak gitu, Bang. Banyak yang seperti itu. Lu, Abang nggak percaya? Ya, Abang tahu dukun palsu? Enggak. Sebentar, Bang. Abang tahu dukun palsu? Tahu nggak dukun palsu? Iya, Cara banyak kerja dukun palsu. dukun palsu banyak. Kerja dukun palsu. Gimana, Sudah pernah gimana, lihat Bang, cara kasus-kasus kerjanya? dukun palsu yang melakukan kasus-kasus percabulan, tahu? Iya. Nah, biasanya dukun palsu itu Sering modusnya lihat. begini. Kenapa? Menurut bisikan goib yang kuterima, kamu harus masuk ke dalam kamar. Lalu bukalah bajumu. Nah, itu dukun palsu gitu biasanya, Bang. Nah, sekarang saya tanya sama Bang, menurut akal sehat, nah, sebenarnya itu akal-akalan dia nggak? Wah, kabur. Berat. Teman-teman, kita mempersederhana diskusi kita ya, teman-teman ya. Kita mau sederhana. Soalnya yang datang ke sini orangnya otaknya sederhana semua. Jadi kita bahas yang sederhana-sederhana saja. Kalau berilmu, saya ajak juga yang berilmu, bahasa yang berilmu. Tapi kalau otak kecil ya, kita bahas-bahas yang kecil-kecil saja lah gitu. Ya,
Teta Cikal 97. Silakan nyalakan kamera, Bro. Teta Cikal. Sabar, pakai baju. Pakai baju. Bukannya pakai baju dari tadi. Oke, nanti ajukan lagi permintaan naik ya. Oke, kita kasih naik ada Maslan. Maslan. Ya, Maslan. Maslan. Ya, Silakan nyalakan kamera Anda, Maslan. Ya, selamat siang, Saya Kristen, Maslan. Apa kabar, saya Maslan? dari Malaysia, saya Kristen. Oh, Kristen. Ya, Bang, di sini kita mengundang yang Muslim-Muslim, Bang. ke ini tadi, nih Apa itu, Bang? pencet. Oke, Oh, shalom, terpencet. puji Tuhan. Oke, mohon maaf ya, Bang ya. Maaf sekali, Bang ya. Oke. Kita undang yang Muslim dulu ya, Bang ya. Alright. Oke, kita turunkan dulu ya. Kita turunkan. Oke, kita kasih naik lagi ada Hidayat. Saka Batu Leong. Saka Batu Leong. Kayaknya udah pernah naik Saka Batu Leong. Ya, silakan Saka Batu Leong. Halo, Saka Batu Leong. Saka Halo. Batu Leong. Iya, halo. Silakan nyalakan kamera, Bang. Kamera dinyalakan, Bang. Kayaknya udah pernah naik sini ya, Bang ya. Halo? Iya. Iya, Iya, serius. silakan, Bang. Nyalakan kamera. Iya. Selamat siang, Bang. Kayaknya sudah pernah ke sini nih, sudah pernah naik gini. Bentar. Hadi, sebentar dulu. Bang, Sebentar, yuk. Abang Muslim kan? Ah, Muslim. Oke. Jumat, aku nanya Jumat. Bang, karena Ya. begini Bang, saya sudah trauma ngobrol-ngobrol dengan orang Islam. Soalnya yang ngobrol sama saya di sini, mohon maaf nih Bang, mohon maaf. Kayaknya mengalami Bang, IQ-nya itu kayak mengalami gangguan gitu loh. Jadi makanya saya ngomong yang sederhana-sederhana aja ya. Saya nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi. Nggak nyambung soalnya gitu ya. Nah. Aku belajar itu bawa golok. Nggak nyambung, goblok gitu ya. Gini Bang, Yuk. kita ngomong yang sederhana aja Bang. Ada Oke. orang di India, ini misal ya misal, ada orang di India. Nah, dia ini ngaku-ngaku sebagai nabi. Waduh, terus? Nah, terus dia bilang begini, perempuan-perempuan manapun boleh menyerahkan diri kepada saya untuk dikawini. Begitu. Tanpa mahar, tanpa mas kawin. Ya. Itu menurut wahyu yang katanya diterima oleh dia. Oh, ya. Saya tanya dulu sependapat abang nih, pendapat abang. Menurut abang dia menang banyak nggak bang? Oh, menang banyak tuh. Menang banyak. Kira-kira nih bang, kira-kira ada kemungkinan nggak bahwa itu cuman akal-akalannya dia aja? Ya, dia Sangat bilang mungkin. dapat wahyu, padahal sebenarnya modusnya adalah supaya dia banyak bisa meniduri perempuan. Sangat mungkin itu Sangat. adalah akal-akalan. Sangat mungkin itu akal-akalan. Oke. Abang Muslim kan? Muslim. Oke. Bang Edisnya Abang tahu Kristen ya? nggak? Sebentar dulu bang, sebentar dulu. Abang tahu nggak? Menurut wahyu yang diterima Muhammad, perempuan-perempuan mukmin itu sebenarnya perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mas kawin untuk dikawini. Abang tahu itu nggak? Sejauh ini kalau tanpa mas kawin, saya tidak tahu. Kan pertanyaannya tahu itu enggak? Saya tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Oke, mau saya bacakan suratnya? Monggo. Oke, boleh kita bacakan suratnya ya. Itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 Bang. Nah, di sini ada kata-kata begini. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu ya istri-istri yang telah kamu berikan mas kawin dan hamba sahaya yang telah kamu miliki yang kamu peroleh dalam peperangan.
perempuan-perempuan anak-anak dari perempuan-perempuan dari anak laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Nah ini. Dan orang-orang mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Jadi menurut ayat ini dan kita baca tafsir-tafsirnya di sini bahwasanya perempuan-perempuan itu boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mas kawin, tanpa mahar. Nah, tadi kita sudah membuat perumpamaan orang India nih. Anda bilang, oh itu bisa saja akal-akalan dia itu, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, kalau Muhammad ini gimana kira-kira Bang? Mungkin nggak bahwa itu akal-akalannya Muhammad? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bedanya di mana Bang? Bedanya di mana? Tadi ada ayat yang dibacakan oleh saudara Edis ya. Itu kan dengan mas kawin sudah dibahas, sudah disebutkan gitu kan. Jadi beda dong Bang Edis, tidak mungkin lah. Kan kita tahu semua seorang nabi itu adalah utusan. Nah, demikian Bang Edis, lanjut. Kok nggak nyambung ini Bang? Gini loh, kalau tadi orang lain di India ngaku-ngaku nabi, perempuan-perempuan mau menyerahkan kepada dirinya, menyerahkan dirinya, tubuhnya maksudnya itu. Ini ngaku itu Anda nabi. Apa? Dia ngaku yang di India kan, yang cerita yang dibawakan sama Bang Edis, ini ada orang di India ngaku nabi gitu, ngaku nabi gitu. Oke. Terus Muhammad nggak ngaku nabi? Nabi, kalau Nabi Muhammad itu memang nabi yang telah diutus oleh Allah. Iya, dia ngaku nabi diutus kan? Iya, betul. Iya, terus bedanya di mana? Jauh dong. Bahwa di dalam bedanya yang sono kamu imani, yang ini nggak kamu imani. Gitu Bang bedanya. Iya, kita diskusi nanti aja dah biar saya juga tahu, saya juga nggak terlalu serius nanti Bang, soalnya yang saya ajak serius juga orangnya nggak nyambung. Jadi bahas yang sederhana aja gitu. Oke, kita bahas kenabiannya Bang ya. Kenapa saya bilang yang di India itu sangat mungkin itu adalah bohong? Karena tidak ada nabi terakhir selain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya iman. Iya, itu namanya iman Bang, gitu loh. Ya kalau udah ngomongin iman ya mendingan kita tidur aja. Loh, kita itu bukan ngomongin iman, kita itu ngomongin apakah akal yang kamu gunakan kepada orang lain kamu terapkan juga kepada yang kamu imani. Nah, sekarang ya, kalau perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad, nabi siapa yang seperti Muhammad? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kenapa hanya Muhammad sendiri satu-satunya nabi yang perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya? Biar saya tidak salah, untuk itu saya tidak bisa menjawab. Nah, tapi gini Bang, yang menjadi keheranan saya, kalau itu dibaca kok jadi dapat amal, itu gimana jalan ceritanya? Oh, dibaca apa, disebut namanya gitu? Ayat-ayat itu loh, bahwa perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Nabi. Maka kalau baca ayat Quran itu Anda dapat amal tuh gimana jalan ceritanya? Oh, dapat amal kalau baca itu gitu. Itu maksudnya Bang Edes. Kenapa dapat Teman-teman udah tahu kan? Teman-teman sudah tahu kenapa kita sekarang bahasan kita yang sederhana-sederhana saja ya kayak begini.
Jangan gitu dong. Iya, masalahnya begini Bang, saya itu sebenarnya, saya itu udah agak sedikit lelah Bang, mencari orang Islam yang Jangan agak lelah. pinteran dikit. Soalnya yang setiap saya ajak ngobrol Ya, orang Bang, Islamnya saya ya kayak termasuk- begini saya semua, kayak termasuk Anda ini juga. semua. Gitu loh Bang. Ya, yang namanya juga di sana juga kadang ngomongnya saya juga orang-orang Kristen juga begini doang semua. Terus orang Kristen Iya, kalau makanya kalian- si Juma suruh sini Bang. Si Juma itu suruh hanya sini asumsi atau si kita. Uncu PI atau saya yang datang ke sana. Masalahnya saya datang ke sana, mereka gemetaran, Ya, ketakutan. kalau saya dengar itu ya apa adalah di sebelah gitu ya orang Islam juga. Kalau si Edis ini mah, nah, sekarang kita dengerin si Edis. Kalau si Zuma, si Rosid, Iya, jadi udah, itu dengan saya cara diskusi gini aja. dibuktikan. Intinya, Apakah gini saya dengan cara nyaman dibuktikan apakah dia pernah berani naik ke sini? Jawabannya tidak pernah berani. Sedangkan saya berkali-kali naik ke sana. Saya baru ngomong halus saja rambutnya sudah rontok. Emang Zuma nggak pernah naik sini, Bang. Nggak pernah sama sekali dia. Ketakutan dia kalau naik ke sini. Nggak pernah berani. Tapi kalau ke tempat-tempat lain dia berani. Berani tuh kalau tempat-tempat lain. Bang Edis, saya pernah ngelihat di live YouTube kayaknya ya, itu di hostnya itu memang saudara saya se-Islam. Nah, memang di sana saya sedikit membela Bang Edis deh. Di sana itu tidak memberikan kesempatan untuk berbicara, live terbatasi untuk beberapa penonton. Tidak diberikan Pelanggaran, untuk Bang. berbicara. Sorry bang, ya sedikit doang kok, nggak lama. Jadi Bang Edis itu tidak diberikan kesempatan untuk berbicara gitu. Saya melihat itu Bang. Gitu. Saya jengkel, kenapa sih Bang Edis mau bicara, mau menjelaskan tapi didak. Iya, itu Nggak berani. ada videonya itu. Iya, sudah saya bilang, Bang, kalau saya bicara, iman orang Islam itu nanti pada rontok, runtuh, Bang. Karena suara Itu oknum, saya Bang. itu, Oknum. suara Oknum, saya Bang. itu sangat berbahaya kalau didengar sama orang Islam. Enggak, tapi saya nggak bahaya Bang, nanti aja kok. Iya benar, saya nyaman. Ya naik karena di sini. Anda memang Anda itu nggak peduli sebenarnya dengan keislaman Anda. Saya nyaman sebetulnya, saya nggak ada takut, saya enak. Udah, kalau nggak Iya, salah saya 4 kali. begini Bang, Saya Abang yang- itu orangnya pertama, Abang itu sebenarnya nggak Islam juga. Abang itu sebenarnya udah nggak peduli lagi dengan Islam. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi ada nanti saat-saat tertentu Bang, ada nanti saat-saat tertentu bagaimana nanti Abang menyadari begitu ya kan? Karena memang hidup orang itu kan beda-beda. Perjalanan hidup orang tuh beda-beda. Ada nanti satu saat nanti Abang berpikir Apapun itu, Bang. ini kemana Apapun itu, nanti harus setelah kita pelajari, setelah Bang. kita ini Apapun setelah itu harus berakhir kita ini kita pelajari. kemana ya seperti begitu. mengimani, Nah mungkin nanti kitabnya abang punya pertanyaan-pertanyaan. Kalau Injil, sekarang abang belum pernah Taurat, mungkin berpikir semacam Zabur. itu. Saya mengimani itu, Bang. Saya Gimana? mengimani kitabnya saudara kita seagama Kristen, saya mengimani kitab Taurat, Injil, Zabur, saya mengimani. Saya mengimani itu. Ya, jadi mereka ini teman-teman sudah kena penyakit yang saya katakan itu mitomania. Apa sih mitomania itu? Gini, mitomania itu adalah sebuah Jangan penyakit. di-framing dong, Bang. Bukan Bang, ini kajian ilmiah. Ini bukan bicara dogma. Mitomania adalah sebuah sindrom atau sebuah penyakit di mana seseorang itu ketika dia berbohong, dia mengira bahwa kebohongannya itu kebenaran. Tadi kan Abang barusan bilang, saya beriman kepada Injil, saya beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kan gitu. Betul? Ya, Bang. Nah, Iya, betul. Nah, di situ Abang itu mengalami yang namanya mitomania. Nah, mitomania itu seperti yang saya bilang tadi, Anda berbohong, tetapi Anda mengira kebohongan Anda itu kebenaran, gitu loh. Oke, sekarang giliran saya Bang Edis yang gagah. Jadi begini, sebagai umat Islam, syaratnya itu Bang, saya harus mengimani kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Walaupun Dengan tidak lafaz pernah pegang, tidak pernah baca. dari tahap Sukses. belajar, Bang. Sukses memang Tidak agama ada. Islam membuat Anda jadi seperti ini, Bang. Bukan Bang, bukan. Semua Tapi agama hebat tidak ya, ada yang hebat mereka. Agama Islam itu sukses membuat orang-orang seperti Anda, Bang. Dengan tanpa sadar bilang, saya beriman kepada Injil. Beriman kepada Injil. Tapi nggak tahu apa yang diomongin. Oke lah, Bang. Kita berikan kesempatan Ya. kepada yang lain dulu, Bang ya.
Ya Bang, Makasih siap. Bang. Ya makasih Bang Edi. Terima kasih Bang, Yuk, yuk. sama-sama Bang. Keren abang kita ini. Tapi dia orangnya tetap enak teman-teman ya. Tidak pernah kejang-kejang gitu. Santai dia orangnya, enak dia orangnya ya. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada juga nih, misalnya orang-orang yang mualaf-mualaf. Saya kasih contoh misalnya siapa? Misalnya siapa itu? Iriani. Oh, yang kesurupan kalau saya masuk channelnya. Kesurupan dia kalau saya masuk channel. Dia juga bilang gitu tuh di podcastnya, dia bilang, apa alasan kamu mualaf? Karena saya ingin menjadi pengikut Yesus, katanya. Ingin menjadi pengikut Yesus, mualaf ke Arab cium buat kalau macam. Nah, itu dia menderita yang namanya mitomania tadi. Nah, sayangnya teman-teman, ada orang kalau bohong tuh dia sadar kalau dia bohong. Ada. Gitu ya. Banyak orang seperti itu. Ya, ketika bilang, "Bro, pinjam duit, Bro." "Ah, enggak punya duit, Bro." Dia sadar kalau dia bohong tuh dia sadar. Nah, orang-orang yang mengalami mitomania seperti mualaf tadi itu, dia nggak sadar kalau dia bohong. Makanya dia bilang gini, "Saya menjadi Islam karena saya ingin menjadi pengikut Yesus." Wah, buset, ini udah akut ini kayaknya mitomania. Dan banyak orang Islam kayak gitu, teman-teman. Dan banyak orang Islam kayak gitu, teman-teman. Banyak orang. Nah ini. Nah, Donditan ini juga dia mengalami sindrom yang namanya mitomania. Nah, ini sindrom mitomania. Seperti itu. Dan banyak orang Islam seperti itu. Nah, si Juma dan banyak juga Juma juga sebenarnya mengalami mitomania, sindrom mitomania. Sindrom berdusta tanpa dia sadar kalau dia itu berdusta, mengira dustanya itu adalah kebohongan. Misalnya begini. Yesus juga bersyahadat di dalam Yohanes 17. Yesus bersyahadat, makanya Tuhan yang benar itu hanya Bapa saja. Oke, kita pegang omongannya. Tuhan yang benar Bapa saja katanya. Oke, kita turuti. Berarti kalau Tuhan yang benar Bapa saja, berarti bukan Allah. Nanti mereka pusing itu. Seperti itu teman-teman. Itulah mereka teman-teman. Mereka sudah mengalami sindrom mitomania yang begitu akutnya. Akhirnya jadi seperti itu. Ya. Oke, ini ada 10 guest ya, 10 guest yang naik. Ada Taufik Hidayat. Cewek berhijab. Iya, silakan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, silakan. Nyalakan kamera Anda. Ini Taufik Hidayat ini kayaknya pemain bulu tangkis. Iya, silakan bro, nyalakan kamera bro. Nyalakan kamera, mari berdiskusi kita dengan baik. Silakan. Halo? Kok gila? Halo bang. Oke, ya silakan bang. Bang Taufik Hidayat, silakan bang. Ya. Halo bang Edis. Ya, halo bang. Selamat siang. Muslim ya bang ya? Alhamdulillah bang. Oke, silakan bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Cuman mau bilang aja bang Donitan tuh untuk debat offline. Debat offline. Bang, masalahnya begini bang. Masalahnya nanti banyak yang bilang darah halal. Sudah terbukti. Kemarin. Gini bang. Begini. Kita itu kan memprediksi sesuatu berdasarkan apa yang sudah terjadi. Betul nggak? Kalau misalnya MU lawan Persija udah pernah kejadian nih 10-0, maka kedepannya itu kita prediksinya nggak berkaca dari yang kemarin kan gitu. Betul? Ya, betul. Nah, kemarin ada diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Oke? Bahkan slogannya itu slogan Bernard Nababan itu slogannya. Kami diperintahkan untuk berdiskusi dengan kaum ahli kitab
Dengan cara yang paling baik, saudara, yang paling baik. Terjadilah debat, diskusi. Ya kan? Di mana tuh Bang diskusinya waktu itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Nggak tahu aku. Ya, nggak tahu lah Bang, orang abang aja biasanya. Memang banyak di sini. Aku nonton terus ya. Apa? Pernah nonton lain, nonton Komal Edis terus aku. Nah, dalam diskusi itu Bang, dalam diskusi itu terjadilah sebuah percakapan atau diskusi bagaimana si Egy Sujana berkata, konsep Kristen tidak masuk akal. Bertentangan, ini kontradiksi, bertentangan. Dijawablah sama orang Kristen Bang, dijawab. Pak Egy Sujana, ya, kalau hanya berbicara mengenai pertentangan-pertentangan, klik saja di Google, pertentangan dalam Al-Quran juga banyak, katanya. Langsung dia ngomong, berani ya kamu mengatakannya? Berani kamu mengatakan dalam Al-Quran ada pertentangan? Kamu musuh umat, kamu boleh dibunuh. Udah Bang, dari situ udahlah. Udah nggak usah lagi lah debat sama orang Islam. Nggak usah debat lagi. Suruh dulu orang Islam jadi manusia. Kayak mana Bang kayak gitu debat? Masa kalau orang Islam bilang ini tidak masuk akal, bertentangan. Dijawab di Quran ada pertentangan kamu. Gimana itu Bang? Takut gitu aja. Gimana? Intinya Edis tuh takut. Pulang ke Indonesia aja takut kayaknya. Bang, begini Bang, begini. Saya kasih tahu Bang ya, saya kasih tahu. Karena berada di luar negara Indonesia. Coba kalau Indonesia kalau berani kayak gini. Bang, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu Bang. Gini ya. Pertama-tama kita ini kan mau mendiskusikan hal-hal yang bersifat iman atau pemahaman atau gagasan atau ide atau iman atau agama, betul? Iya, cuman kalau Edis. Terus kenapa kok larinya kok ke fisik? Kok ke bunoi-bunoyan? Kenapa? Edis ngelucu saja, nggak ngasih orang ngomong. Kasih dong orang ngomong. Bukan masalahnya. Ini kita bukan lagi mau berdebat gagasan atau debat pemikiran antara Islam dan Kristen. Gitu. Tapi larinya mengenai ini darah halal. Makanya kita nggak nyambung Bang. Dunia kita berbeda gitu loh. Salah Egy apa namanya semalam? Anda aja nggak tahu gimana Anda mau ngomentari. Itu personal tuh guys. Nggak semua orang Islam yang kayak gitu. Bang Donitan tuh nggak kayak gitu orangnya. Orangnya santun Pak. Kalau Edis mau debat offline sama dia santun tuh. Bang, masalahnya saya itu udah pernah saya. Nah, masalahnya tuh Edis tuh takut ke Indonesia, itu aja masalahnya. Saya sudah pernah, udah pengalaman. Tahu nggak? Saya debat sama Mualaf Center Indonesia. Tanyain itu Hani Kristianto, tanyain. Kejadiannya dulu saya berdebat itu 2014. Nah, ketika saya ngomong, dengar dulu. Dengar dulu. Ketika saya ngomong, ketika saya bernarasi, ya, di mana narasi tersebut bertentangan dengan imannya orang Islam, tahu nggak penontonnya apa bilang apa? Allahu Akbar. Aduh, gawat. Itu aja kejadian begitu, Bang. Jadi kadang-kadang lucu orangnya katanya. Udah pernah kejadian, makanya begini, udah lagi nih. Kita ini kan sekarang zamannya sosial media. Betul. Nah, seperti ini nih, Bang. Ini ada 3.900 orang. Aduh, Abang kena pelanggaran lagi kan. Gini. Nggak sengaja tadi, Dis. Gini, ini ada 3.900 orang. Bayangkan, Bang, kalau kita ini debatnya offline. Nggak bisa yang nonton 4.000 orang gini. Paling yang nonton 50 orang. Offline nanti bisa kita siarkan juga di YouTube. Kan bisa ditengok. Saya sudah pernah, Bang. Saya sudah pernah offline. Dengar, Bang. Saya sudah pernah offline. Waktu itu yang nonton 200-an orang yang nonton. Tapi videonya mana disembunyikan kok. Tanya itu sama Mualaf Center Indonesia kalau nggak percaya. Oke lah, Abang sudah menutup kamera. Kita turunkan dulu di bawah. Aduh.
Saya ini udah debat sama mualaf center Indonesia. Tanya sama Hani Kristianto, bilang sama dia, kamu kenal nggak sama Edis TV gitu. Nah, tanya sama dia. Udah pernah. Gitu loh. Kejadiannya itu 2014. Nah, kalian yang baru debater baru belum lahir. Belum lahir kalian. Belum ada. 2014 itu kejadiannya. Tanya sama itu. Ada. Videonya mana? Nggak berani diupload. Itu teman-teman. Jadi saya sudah pengalaman. Kalaupun ada orang-orang yang baru berdebat ya, mereka mungkin memang belum ada jam terbangnya gitu loh. Juga selama ini teman-teman, ketika diskusi, selalu kok yang dibahas itu temanya Kristen doang. Iya, Kristen doang temanya. Dan hal-hal yang bersifat kayak bukan urusannya orang Islam gitu loh. Seperti misalnya bahas Yesaya 53. Coba, apa debat Islam Kristen bahas Yesaya 53? Kadang-kadang juga saya kesel juga sama yang Kristen. Urusannya Yesaya 53 itu apa dengan orang Islam coba? Yang harusnya dibahas itu adalah kenapa orang Kristen ngait-ngaitkan dirinya kepada orang Islam ngait-ngaitkan dirinya kepada Kristen, itu yang harusnya dibahas gitu loh. Kenapa orang Islam itu punya Tuhan sendiri lalu Tuhannya itu dikait-kaitkan ke dalam Injil itu loh. Yang dibahas tuh itu. Malah bahas yang lain. Aduh. Oke. Rizal. Dis. Kenapa kau melakukan? Dis. Mana ayatnya? Abraham minum-minum di mana? Baik, kamu ayatnya. Tadi kan aku bilang, kenapa kau cuman Abraham saja? Abraham kan tuduhanku cuman kecil. Abraham minum-minum, aku bilang kan. Iya, di mana ayatnya Abraham minum-minum, Rijal? Sementara itu kalian tuduhkan kepada Solomon yang keji kali gitu. Solomon menzinai ibunya di depan banyak orang. Itu yang dimarahi orang Yahudi sama kalian. Begitu. Kenapa nggak kau tanya kayak gini nggak minta ditendang coba? Enggak, aku bukan tadi udah satu tuduhanmu mengatakan kau udah ngomongnya Rijal. Gini loh Rijal, begini. Orang itu perlu yang namanya mendengar supaya Anda nanti tidak masuk jurang. Sama seperti orang sok tahu. Depan jurang. No. Depan jurang. No. Masuklah ke jurang. Udah dikasih tahu nggak dengar. Gini Rijal, kamu tadi bilang bahwasanya Abraham minum-minum. Gak ada dalam Bible Abraham minum-minum. Maksud kamu Nuh mungkin. Terus kamu bilang lagi Salomo menjinai ibunya di depan orang. Di mana? Kau nggak tahu itu? Nggak tahu itu? Kok nggak tahu di mana? Gak ada Rizal. Kok nggak tahu? Nggak ada. Walah, aku kira memang tinggi ilmumu tentang Alkitabmu sendiri. Ternyata nggak ada ilmu. Kau baik. Aku buka ya. Silakan. Buka ya. Silakan. Bentar. Aku kira memang berilmu kau memahami. Kau begitu paham dengan Al-Quran dan mentafsirkan Al-Quran sendiri. Sementara aku tidak tahu dengan Alkitabmu. Baik. Kok nggak kamu siapin dari awal gitu loh? Kenapa kamu nyari-nyarinya di sini? Bukan nyari-nyari di sini, bukan aku siap ada ini. Ayo udah coba buka yuk. Nggak sabar saya pengen tahu. Baik. Aku kasih tahu kau memang nggak ada tahu aku bacanya. Ini ya. Itu tertulis di mana? Raja-raja. Di baca raja-raja. Ayo baca yuk. Ntar dulu. Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri Raja Mesir, Salomo menikah juga dengan wanita Het, Moab, Amon,
Edom dan Sidon. Moab. Udah, terus. Ntar dulu, bukan di sini. Bukan di sini. Ya hukuman bagi Raja Daud. Nah, terus. Hukuman bagi Raja Daud. Jal. Yang dituduh melakukan hubungan itu adalah hukuman bagi Raja Daud yang dilakukan oleh Salomo. Karena Daud berzina diam-diam dengan, makanya Tuhan menghukum Daud dengan mengasihkan istrinya kepada anaknya, kemudian disuruh melakukan dengan terang-terangan di hadapan Tadi banyak katanya orang. kau bilang Salomo, sekarang Daud. Gimana? Kau nggak ngerti Salomo sama Daud tuh, kau nggak tahu apa hubungan mereka? Kau begitu paham Teman-teman tahu nggak sebabnya? Saya sering sekali menolak membahas Bible sama orang Islam. Ginilah teman-teman. Gini makanya. Karena begini Rijal, saya itu mau membahas Bible sama orang. Satu aja saya minta syaratnya, saya mau bahas Bible sama orang. Kamu udah pernah baca Bible sampai selesai? Kalau udah pernah, yuk bahas Bible sama saya. Kalau nggak pernah, udah tidur aja kamu, Rijal, tidur. Bukan masalah itu, makanya aku berkata demikian. Kau konfirmasi, begini alur ceritanya, begini yang benarnya Rizal, begini yang aslinya, begini. Coba kau jelaskan apa maksud ayat itu. Coba. Baik, saya jawab ya. Nggak apa-apa lah, kita sekali-kali sabar lah ya sama Rijalnya. Gini Rijal, kamu itu salah orang, salah ngomong, karena memang kamu itu tidak membawa pertanyaan murni dari yang kamu temukan. Kamu itu kan cuma cari-cari aja di Google. Kamu cari di Google gitu kan, terus nanti kamu salah baca. Kalau baca Bible kamu belum pernah. Gini Rijal, yang kamu maksud di situ adalah Daud. Bagaimana Daud itu dia mengambil istri Batseba, mengambil istrinya Uria yang namanya Batseba. Ya kan? Nah, di mana Batseba itu akhirnya ya kan diambil oleh Daud sebagai istrinya. Nah, disitulah Daud akhirnya dia kena tegur oleh Tuhan dengan perantaraan Nabi Nathan. Lanjut. Nah, lalu tetap malapetaka akan ditimpakan kepada Daud ya. Kalau Daud melakukan itu sembunyi-sembunyi, ya kan dia sembunyi-sembunyi itu melakukan itu. Tetapi Tuhan akan menghukum dia bahwasanya orang akan membuat seperti itu kepada dia terang-terangan, enggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan di hadapan bangsa Israel. Siapa itu? Siapa? Yang melakukan itu siapa? Ya, itu adalah anaknya Daud sendiri. Itu dari mana aku fitnahnya? Anaknya Daud bukan Salomo di situ, botol. Lalu siapa? Siapa anak Daud dari siapa itu? Baik, ya. Di situ sebenarnya terjadi persaingan antara sesama anaknya Daud karena Daud tuh punya banyak istri. Contohnya misalnya Amnon dan lain sebagainya. Ini panjang Rijal, panjang. Iya, kau terangkanlah tentang. Sebentar Rijal. Saya bacakan. Ini bukan dikit ini Rijal, berayat-ayat ini. Kita nggak mungkin kalau mau bahas ini berayat-ayat ini banyaknya, berpasal-pasal. Enggak, jadi kau intinya jelaskan dulu itu anak Daud itu yang mana? Coba yang jelaskan anak Daud itu bukan yang mana? Salomo. Dari mana kau tahu kalau bukan Salomo? Coba kau jelaskan. Bukan Salomo, Rijal. Bukan Salomo. Anak Daud ada berapa orang? Coba kau jelaskan. Ya, anak-anak Daud itu yang pentolan-pentolan yang mau jadi raja, ya, misalnya Absalom, kemudian Amnon, kemudian siapa lagi? Karena sesama anaknya Daud pun nanti akhirnya saling suka itu. Sesama anaknya Daud sendiri tapi beda istri. Iya, memang nggak paham Alkitab kau, Dis. Kau belajar Alkitab dengan baik dulu. Udah, kau tidur aja. Udah, kau tidur. Haduh. Ya, memang terjadi kekacauan di keluarga Daud itu sendiri, ya. Jadi ada itu anaknya Daud yang suka dengan anaknya Daud juga, gitu. Tapi beda ibu, begitu. Ya, bahkan diambil
direnggut kegadisannya seperti itu. Anda baca sendiri, itu panjang dan itu bukan Salomo, itu Rijal, aduh. Berat. Oke, kita kasih naik ada Adi Siaputra. Ya, mungkin sebentar lagi sudah mau Jumatan ya teman-teman ya. Ya, Adi Siaputra, silakan nyalakan kamera, Bro. Pikirnya Islam itu, Gas. Halo, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Adi Siaputra. Kami orang Kristen, Bang. Bagus, Bang. Oh, Kristen. Good, Bang. Pikir Good, tadi Bang. Muslim, Bang. Good. Cuma bilang itu aja, Bang. Bagus. Oke. Mohon maaf ya, Bang ya. Aku turunkan ya, Bang ya. Kita undang yang Muslim dulu ya. Tingkatkan terus, Bang. Bang. Semangat. Ternyata banyak yang nonton dari sana. Ya, teman-teman ya. Ini ada 4.100 orang yang menonton. Teman-teman tolong sampaikan ya kepada Zuma, sampaikan kepada ya mereka-mereka itulah Zuma dan pengikut-pengikutnya ya, para penuhan Muhammad ya. Tolong sampaikan kepada mereka bahwasanya saya menantang ya, saya tantang si Zuma untuk diskusi dengan saya. Mau datang ke sini boleh atau saya datang ke channelnya. Tapi syaratnya kalau saya datang ke channelnya cuma satu. Yang nurunin saya berarti monyet gitu aja. Yang nurunin saya atau yang bisukan saya berarti monyet. Itu aja. Soalnya apa? Setiap saya datang ke channel mereka selalu saja terjadi keributan di antara mereka. Terjadi keributan pro dan kontra. Satu bilang jangan naikkan dia, jangan naikkan dia. Yang lain bilang naikkan saja nggak apa-apa, naikkan saja. Ribut mereka. Saya baru bilang, halo, selamat siang. Saya baru bilang, halo, selamat siang, halo, selamat malam. Udah rontok rambutnya si Zuma. Coba. Kemana? Kemana jagoan kalian itu? Kalian sembunyikan kemana? Kenapa Zuma selalu lari gemetaran kalau dengar nama saya? Kenapa dayang-dayangnya dia, bodyguardnya dia itu setiap saya datang, selalu dilindungi dia. Semua ngomong. Aduh, berat memang ya, berat. Sangat bahaya sekali nih teman-teman. Kenapa? Apa yang ditakutkan dia? Tolong bilang sama dia, si Edis itu nggak gigit, bilang nggak gigit ya. Tenang, gitu. Kenapa sih kok sampai takutnya segitu sedemikian rupa, itu apa? Yang bikin dia ketakutan seperti itu. Memang sih dia kalau ketemu sama saya, dia setiap diskusi sama saya, waduh, seolah-olah dia itu lari sambil benerin kolor, teman-teman. Lari dia sambil benerin kolornya. Coba, yuk. Sampaikan ya kepada dia. Supaya apa? Supaya kita atur jadwal diskusi. Yuk. Revan Austin Albantani. Austin, sudah. Ya silakan, Revan. Nah, lari kan? Lari. Sebegitu gentarnya kah atau gimana sih? Aduh teman-teman, kayaknya saya harus menurunkan ini saya teman-teman. Gimana teman-teman? Kenapa sih kok segitu takutnya dengan saya itu, sebabnya apa gitu loh. Padahal saya ini tidak menggigit. Aduh. Rieska, oke. Rieska Pertiwi, aduh, riwi. Ya, silakan, Rieska. Nyalakan kamera. Halo?
Mental lagi. Dalin. Silakan Dalin. Halo Dalin. Oke bang. Ya. Ya silakan nyalakan kamera Dalin. Silakan. Salam bang. Salam. Kristen lagi. Shalom bang. Ya bang gimana bang? Ya sehat. Gimana kabar bang? Kabar baik bang. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah. Oke bang, kita berikan kesempatan dulu kepada muslim ya bang ya. Iya. Oke. Saya turunkan dulu ya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Saya ini kalau mau membuat siaran seperti ini, saya ini tidak mau ngomongin Islam tuh di belakang. Seperti channelnya si Juma dan kawan-kawan. Lihat, kamu perhatiin. Kalian perhatikan kalau Juma ada di satu komal, itu nanti akan ada 7 atau 6 dayang-dayangnya. Nah, di situ ada dayang-dayangnya yang melindungi dia. Nah, nanti dinaikkan satu Kristen. Nah, udah naik pun dibisukan itu nanti dibisukan. Nah, seperti itulah channel mereka. Karena mereka itu memang kayak begitu. Lemah sekali mereka itu lemah. Saya membuka channel seperti ini, ya, saya beri kesempatan nih, muslim saya kasih karpet merah, saya kasih kursi, saya kasih mikrofon untuk berbicara. Ayo, tapi ada syaratnya. 1, kamu masih bangga kalau kamu Islam. 2, kamu harus punya adab. Jangan kamu naik ke sini tuh marah-marah. Cuman itu aja kok saya kasih kalian kesempatan. Juma bila perlu saya kasih dia karpet merah. Saya gelarin karpet merah. Ya, karpet merah. Saya kasih kursi. Ayo. Diskusi sama saya. Saya nggak ada main mute-mute kayak di channel kalian. Nggak ada. Ataupun gede-gedean mikrofon begitu biar paling gede. Oh my God. I accidentally pushed my button. It's okay. I just want to talk to you. Addis TV, your chat came here. Ask me to connect with you and talk to you. Yeah, your chat, your viewers. Oh, my viewers is they want to see talking about religion. They don't like PK, they don't like that. You and me together. You want you and me together. You want to see you and me together. You and me together, what do you mean? Just we be here and show up, we're talking something. If you don't want to battle, we can chill in here. Yeah, but I'm not doing PK. I'm sorry. Nina, Anna, I'm sorry, Anna. You call me Nina. No, I'm sorry. I miscalled your name. I'm sorry. No, this apology is not cool. So Addis TV, you don't want to do battle? Yeah, you don't want to do battle. I would do battle, but we're talking about religion. Unless we're talking about religion, it's that'd okay. be good. It's okay. Is it okay to talk about religion? Yeah, it's okay to talk about the religions. Or what are you? Are you Muslim or are you? No, I'm not. But I can tell you what I believe. I believe. Do you know? I'm not sure. Do you know that it's godless? Godless? Hold on. Godliness of a atheist? kind. Not godliness of a kind. Godliness of a kind. Do you know that? I never heard that. Hold on. Maybe hold on. I'm gonna searching how to translate it for you. Okay. For me, maybe I'd better just believe Buddhism. Oh, you're Buddhist. Okay. Yeah. So can you explain what you believe about? Well, can you tell me about Buddhism? What is it? I don't know. I feel like whenever we're just trying to do something nice, and we be nice to everybody. And when you just met someone who need help and then you try, you don't even eager for reward. And one day, when you need help, somebody gonna help you too. Because God watching us, I'm just, Okay, so, don't be upset. So, I saw some Buddhists in some
certain country and they bow down to statue. So is that correct? Is that the real teaching of Buddhism? I don't know, because I never see this. So I have no idea it's for real or no. But for me, I feel like, everybody in my place, they just so loyal, and they every month or every year they're gonna go to the temple and pray for the best wishes for the next year. Yeah. Okay, so but I saw some of them they pray. When they pray, they bow down to statue, like Buddha statue. Is that correct? Is that the real teaching of Buddha? Because I never learned about Buddha. Tattoo is okay. I think tattoo is okay. Statue is okay. No, I'm not statue. They bow down to statue. Oh, statues. Oh, my children, they say Christians is also pray for the statues. But yeah, some Christians they bow down to statue, but not we Protestant. We don't do that. Oh, got it. So you just be here and oh my gosh, you background. Damn, your background scared me. Damn. So actually, Anna, I'm talking with Muslims actually. That I encourage them to come here to talk with me, to talk about the religion, because some of them they make a claim that they say they claim that Muhammad and Islam, they. Okay. I just encounter what they say. Yeah. So before we go, we just do the last one and done with that. Okay. Ya, teman-teman ya, dia mau PK. Everybody, I'm gonna turn back. You can turn back and talk to your chat. Kita I turn back to kalahkan dia, my ayo chat. teman-teman, silakan. Ya. Okay, everybody, they get a 3K viewers tonight. They get a 3K viewers tonight. Almost a 4K viewers. Kita turutilah dia ya. That also just destroy him. The person who just. Kita play on the double one. Yo. Oh my gosh. Nggak biasa kayak gini tuh. They give almost 4K viewers. Anybody gonna ini seumur hidup saya teman-teman ya. Seumur hidup saya baru kali ini saya PK-PKan teman-teman. Thanks for harming one more galaxy on the double, one more galaxy on the double. Singa. Everybody. 10 seconds. They get it. Oh, answer that guy. Answer what? Answer that. What is? I don't know what he asked me. 3 seconds. One galaxy. Martil, hajar. Sorry ya teman-teman ya, saya hanya mengikuti dia teman-teman ya. Akhirnya saya turutilah dia karena dia berkali-kali mengajak saya PK-PK begini ya, tidak apa-apa lah ya. Biar dia puas bagaimana dia I'm gonna play my battle BGM. I helped you answer him. Really appreciate you, Zig. Okay, my 26 viewers here. Let me see this round. Who can win this one? Who's loser here? Everybody do our best. Woo! You will never know who. Game is not over yet. Everybody, game is not over yet. 6E, thank you for Rose. Everybody, if you can hear me, do a harmony in the following here. Everybody play together. 69 viewers. I know I can do this. Waiting for speed. Sing Susan, thank you for a lot of roses here, Susan. Hajar. Everybody. Lucy, welcome back. Lucy, 85 viewers. I'm gonna change my another battle BGM. This one's not good enough. This one you only bring me good luck. Tapi dia tetap saja terus. Biar dia tahu rasa dulu. Oh my gosh, a lot of viewers coming. You wanna see who's the final hero here? Oh. They come in the 5K. But don't worry. We still can have a try. He was trying to come at your typical. Oh, respect you. Okay, let me just try to unlock the speed first. Lucy, thank you for your hand heart. Lucy, Ayla, welcome me, Ayla. Ayla, will you just help me for a little bit, Ayla? Help me for a little bit. They're coming with the Ayla. Thank you for harming. There's no speed. We only can directly play. Directly play. Kita bikin babak belur dia teman-teman. Hajar. Thank you for a dinosaur. Good job, Zig. Maybe by year, maybe only by year, we can be the person with the 4K viewers here. They get almost a 4K viewers. Give me the lion. They get almost a 4K viewers here. Anybody show me one more galaxy here with head and mustache? One more galaxy, one head and mustache. One more galaxy, one more head and mustache. We're dinosaurs. That's the kings here. Yeah, Lucy, thank you
Lucy, Lucy, thank you for Galaxy. Thanks to Lucy. Will, come on. Never give up, never give up, never give up. We're still going on here. Ternyata kayak begini PK-PKan. Oh my gosh, oh my fucking god. And Bank One, hello Bank One. Where's your followers? Thank you for the glass. My followers are just coming, they're on the way. SUA. You're just looking, are you? I'm okay now. We get 87 viewers here. Who gonna know what's gonna happen in the end? Who knows? Yep. 1 minute left. You get one glove, Susan. You get one glove. Where's the lion? Okay, Susan, if you have a glove, drop it in the last 1 minute. Drop it in the last 30 seconds. And let me see the glove can hit 5 times ago. Come on, lion. Yeah, I mute him because he just talked to their chat. Ya, teman-teman, saya mohon maaf Last ya 1 minute, teman-teman. last 1 minute. Biar dia We melihat drop one glove. Kita kalahkan Last 30 seconds, drop one glove here. Last 30 seconds. Last 30 seconds. But I don't know, Alex TV just talk to their chat. They talk to their chat now. 30 seconds. We get ready to snipe. Ajar terus dia teman-teman, terus. No, don't worry. We're not loose yet. 30 menit lagi. Okay, everybody use the glove. One galaxy hit 5 times, we still get a chance. One galaxy hit 5 times, we still get a chance. Thanks, Lucy. Hit 5 times. Okay, anybody show us the one more galaxy or dinosaur? Dinosaur or galaxy, Lucy, we can hit 5 times and no. Galaxy or dinosaur? Let me see, we can hit 5 times and no. 10 seconds left. One more galaxy, One more. Hajar. Snipe together. Thanks to Lucy, really appreciate it. Thanks to Lucy. Thank you. It's really. You just got your ass kicked, Thanks to Anna. Lucy, Dig, Susan, Diana, Caro, EIS, Alan, Ilham, Elfrash, and the Dino, D9, KJS. Okay, Anna. Really appreciate Okay. How you can strong like that? Why you can strong like that? Because my fans, you know. But I'm not, Anna. I'm sorry. I'm not doing it again because I have to talk with them. It's waiting okay. for me to talk. So Okay. I want to know, Addis TV, next time if I invite you, we will accept it. Yes, I saw so many times you invited me, but I rejected you because I had a conversation with them. Okay. Got it. So next time, if I invite you, please don't reject me. Please, don't reject me. Okay. I willing to Next talk time, about religion. next time, if you want to invite me, let me know before, because when I was talking with them, I cannot accept you as a guest, Okay, because but we have. But I don't know how can I tell you first? I don't know how can I tell you first. You can chat me, you can drop me a line. Okay, Anna, I have to talk with them. Okay. Yeah, have a good day. See Okay, ya, have a Bye, good day. love you Thank so you. much. Bye. Thank you, Anna. Thank you. Bye. Sorry ya teman-teman ya. Dia berkali-kali terus saya pun nggak sengaja tadi mencet dia teman-teman. Jadi aduh. Ternyata begitu ya PK itu ya. Oke, ini kayaknya udah janjian sama saya ini. Oh, salah. Oh, salah pencet. Sorry. Kok ada Bang Daniel mau naik? Salah pencet apa? Sorry ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Akhirnya saya jadi tukang pikir dia juga. Itu baru sekali seumur hidup saya teman-teman. PK itu saya baru sekali ya sama dia teman-teman. Itu pun saya nggak sengaja kepencet tombol dia tadi teman-teman ya. Sorry ya. Oke, teman-teman ya, kita naikkan lagi ada Herlan Bastian. Ya, sesekali lah ya. Ya, silakan Herlan Bastian. Halo Herlan Bastian, Muslim, Bang? Ya, Muslim, Bang? Halo, kecamatan, Lala. Waduh, ini jenggotan nih saudara-saudara. Kalau jenggotan begini biasanya saya teringat dengan omongannya Pak Akil Sirok. Makin jenggotan, makin pengen. Ya, Muslim ya, Herlan Muslim, ya, Bang Edis. Pak Herlan. Muslim, ya silakan Pak Herlan. Apa kira-kira yang perlu atau yang paling esensial
yang paling penting, paling basic yang perlu harus kita bahas. Silakan. Antara Islam dan Kristen. Silakan. Apa nih itunya tuh? Judulnya apa ini? Apa? Judulnya? Temanya? Tema. Apa aja, terserah. Apa saja bisa, bebas. Silakan. Silakan. Mau nanya boleh. Oh boleh, silakan. Apa? Anda ingin bertanya apa? Silakan. Apa Tapi kenapa kok separuh-separuh? Nah, gitu ya. Silakan. Buktikan Muhammad tuh apa itu? Coba saya gini. Ya, silakan. Udah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan sekarang? Kelihatan. Nggak kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, silakan. Buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Silakan. Bang Idis ganteng ya? Bang Idis? Rugi saya kalau yang ngomong ganteng. Ada, turunkan lu, bahaya ini orang. Aduh. Saya menunggu di mana yang sehat, teman-teman, ini mana? Yang datang kok yang begini-begini, saudara-saudara. Aduh, kenapa sih? Ini cewek berhijab siapa sih? Siapa cewek berhijab? Apakah ini Agatha palsu? Nggak bisa nyalakan kamera masalahnya. Salam Bang Edis. Belum bisa buka kamera, ini akun baru. Oh, kupikir akun-akun palsu. Karena banyak akun-akun palsu. Kadang-kadang Juma palsu naik. Yang Kiamat palsu naik. Pada palsu-palsu naik. Padahal muslim gitu loh. Asli Bang, belum bisa buka kamera karena akun aku ke-banned semua. Ke-ban lagi? Iya, mau pansos Oke, dulu. teman-teman silakan. Teman-teman yang mau follow Agatha, ya, biar dia bisa open kameranya. Silakan teman-teman, silakan. Silakan ya, yang mau follow silakan di-follow. Ini Bang Daniel mau naik, mungkin ada pesan mau disampaikan atau gimana? Halo Bang Daniel. Hai Edis. Gimana nyalain Halo, Bang. kamera nih? Gimana? Nyalain kameranya gimana? Mau nyalakan kamera Bang? Iya, Belum coba, bisa coba, juga. coba. Abang belum bisa juga nyalakan kamera. Nggak tahu gimana nih caranya. Aku baru Itu belajar TikTok. itu harus punya followers dulu. Harus punya followers baru nanti bisa. Aku lagi ngomong. Terus gimana? Ya. Jadi nggak ada followers ya? Aku punya Ya, nggak cukup bagi ya? teman-teman yang mau follow akunnya Bang Daniel silakan di-follow. Karena kalau mau kalau mau buka kamera memang harus punya followers dulu, Bang. Paling Aku tidak udah cukup nggak followersnya? kayaknya harus 1000 atau berapa gitu. Saya juga nggak ngerti aturannya. Kalau di sini 2000 Bang ya? Edis. Ini belum bisa, Oh, aku belum bisa 2000. open cam. Oke. Jadi kamu nggak bisa invite? Nggak bisa Bang, walaupun ku invite suruh nyalakan kamera tetap nggak bisa. Karena abang belum punya followers yang mencukupi untuk menyalakan kamera. Karena followers abang baru 411. Tapi gue seneng, bener-bener gue seneng dengan cara lu. Terima kasih Iya, Bang. gue seneng banget karena gue sekarang kan lagi belajar mengenai filsafat ya. Gue lagi belajar mengenai sebenarnya gue lagi belajar dari Bambang Nursena. Jadi gue belajar mengenai semua sejarah mulai dari Yahudi, Kristen, Islam, ya bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir. Iya. Jadi gue belajar mengenai Nuh, ya mengenai Nuh, mengenai Abraham. Jadi lucu-lucu aja kalau gue lihat sih ya. Memang lu Iya, bikin kayak sebenarnya kesimpulan saya ya Bang ya, kesimpulan saya setelah saya membaca Al-Quran dan Bible itu. Iya, gue udah belajar Al-Quran juga. Iya, Gue belajar. sebenarnya ada bagian-bagian Bible itu yang ada dalam Al-Quran, tapi seperti kayak lompat-lompat begitu loh, kayak ini lompat ke sini gitu. Betul. Kayak sebenarnya Al-Quran itu seperti kayak puisi ya. Iya. Makanya kalau kita baca Quran itu memang cerita. iya, dia selalu berakhiran ABAB atau AAAA begitu. Betul. Seperti ada percakapan gitu antara siapa? Maryam dengan yang datang kepada dia. Nah, itu
dia berakhiran AAA begitu atau ABAB. Nah, betul. makanya saya pernah ngomong begini. Ini sebenarnya mustahil diskusinya bener-bener kayak begini gitu. Karena yang kayak begitu tuh orang Betawi lagi mantenan. Iya, kalau Terus kasih roti buaya ya. Ih. Kasih roti buaya. Jadi kalau lamar-lamaran orang Betawi, dia ngobrol antara pelamar wanita sama pelamar laki-laki itu mereka adu pantun. Betul. Dan selalu betul. akhir katanya itu ABAB atau AAA. Iya. Nah, di dalam Al-Qur'an ketika ada percakapan antara Maryam dengan yang mendatanginya ini, loh, kok percakapannya kok agak aneh, kayak begini, kayak begini gitu. Benar, Makanya benar. saya pernah mengajukan satu gagasan bahwa ini nggak mungkin conversation-nya nggak mungkin begini. Tapi gua salut sama lu. Maksudnya ya, memang kan kalau di Konoha ini kan kalau kita membayangkan kalau kita melakukan seperti apa yang kamu lakukan ya pasti besok datanglah kayak gitu Ormas. ya. Iya. Ormas. Tapi Datang ormas. kalau saya prinsipnya memang gini ya. Secara prinsip kalau kita beragama itu sebenarnya kita harus belajar mengenai sejarahnya. Ya kita harus mengenal ya. Kalau saya belajar mengenai Adam, Salomo, saya belajar mengenai Abraham, saya belajar Nuh, saya belajar. Ya, maksudnya itu buat saya, ya. Maksudnya yang saya lakukan ini saya buat saya, sehingga saya melihat memang dunia ini full of joke, gitu loh. Ya maksudnya penuh dengan lelucuan, ya bahkan even kayak saya lagi belajar mengenai Islam Syiah. Gitu loh. Jadi saya belajar mengenai Islam Syiah. Islam Syiah itu ada 4 ternyata di dalamnya. Ya Sunni juga begitu. Tapi it's for my own good. Semua itu buat ke saya. Iya. Saya Sebenarnya kalau kita dalami juga sebenarnya orang Sunni itu sebenarnya mereka itu menang framing, Bang. Mereka itu menang dukungan dari masyarakat yang sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Benar. Makanya kalau Syiah itu kan lebih spesifik ya. Iya. Mereka sebenarnya ngerti bener ajaran orang Islam. Makanya orang Syiah itu mereka itu mengatakan orang-orang Sunni ini pemfitnah Muhammad. Dikatakan Muhammad katanya menikahi anak di bawah umur. Kalau saya sih melihatnya, kalau saya melihatnya memang ini kind like sama lah seperti kayak Kristen, misalnya Presbyterian, karismatik, Advent, semua ini mengenai aliran doktrin. Ya, kalau saya melihatnya ini sebagai doktrin yang dimana semua kayak Syiah aja punya 4 aliran, Sunni punya so many. Sebenarnya kayak Sunni aja punya di Indonesia aja 2 aliran yang besar gitu loh. Jadi segala sesuatu ini memang kita menafsirkan segala sesuatu yang beyond our history. Contohnya gini, enggak semua orang Indonesia mengetahui mengenai kerajaan Majapahit, mengenai kerajaan Demak, mengenai kerajaan Sriwijaya. Kita masih belajar mengenai kerajaan yang beyond, lebih jauh lagi gitu loh. Ya, jadi kalau sebenarnya orang Indonesia ini fokus aja belajar mengenai kerajaan Demak, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kalau dipikir-pikir mengenai Indonesia ini so many culture. Makin banyak kingdom itu di Indonesia ini banyak sekali. Jadi kalau saya lihat memang ini semua mengenai kerajaan. Kerajaan itu kekuasaan. Ya kan, jadi segala sesuatu. Iya, ini... cuman bedanya begini Bang, kalau dengan kekristenan ya. Kalau kekristenan itu memang dia nggak bicara mengenai kerajaan-kerajaan yang mengumpulkan harta, mengumpulkan emas perak. Sekarang makanya gini ya, kalau saya sekarang ini saya hanya fokus kepada juru selamat, the savior, my savior. Ya. Jadi gini, if I focus to the Savior, you know lah, the Savior kita siapa? Jesus. Gue percaya dengan Trinitas. Gue percaya dengan segala sesuatu yang pokoknya Trinitas. Kehidupan yang kekal. Yang gue incar ini adalah kehidupan yang kekal. Jadi secara prinsip, kehidupan kekal ini hanya kita fokus kepada siapa? Nabi ini banyak.
Yang gue percaya, oke. Kalau orang Islam bilang Nabi Isa, gue percaya Nabi Isa. Kalau percaya Yesus Kristus, gue percaya Yesus Kristus. Jadi, it comes to our heart. Ya, kalau gue percaya Injil, gue percaya. Bahkan justru saya sekarang ini gue percaya mengenai Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kalau kamu mau belajar, kalau untuk orang Kristen, belajar Yesus dulu. Belajarlah Yesus dulu. Karena itu satu-satunya juru selamat. Satu-satunya juru selamat. Kalau kita mau, mungkin ya kayak Islam atau Buddha atau Hindu, belajar aja dulu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pelajari. Ya, cuman gini Bang, cuman banyak kendala kita begini. Makanya sering saya katakan, kalau kamu masih percaya sama Muhammad, ya kamu gimana mau mempelajari Injil gitu. Ya, makanya itu sering saya katakan sama mereka. Itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai Muslim, maaf ya, kita kan harus belajar mengenai kitab-kitab sebelumnya. Nah, masalahnya begini Bang, masalahnya Muslim ini, saya lihat ini, mereka ini sudah dikendalikan oleh orang-orang sehingga mereka ini nggak mau lagi membaca Injil begitu. Padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Suruh beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat gitu. Tapi mereka malah anti terhadap Injil, terhadap Taurat. Saya tahu hadis ini sebenarnya kan hadis ini mengartikan daripada isi Al-Quran. Ya kan, dia menerjemahkan lah istilahnya Injil Barnabas. Sebenarnya banyak hal-hal yang menyesatkan. Nah, tapi secara prinsip kalau kita jujur membaca benar-benar Al-Quran, itu kita melihat bahwa kita harus membaca kitab-kitab sebelumnya. Oke, bolehlah kita membaca hadis. Boleh banget, setuju saya. Tapi kita harus mengertikan bahwa kitab-kitab sebelumnya harus kita baca juga mengenai Taurat, mengenai Injil, Sabur, apa whatsoever kitab-kitab, boleh kita baca kitab-kitab sebelumnya. Jadi inilah belajar mengenai urutan. Ya, mengenai urutan dari Adam dan Hawa sampai kepada Muhammad. Kita belajar semua. Ya, bahkan sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku nabi, banyak, ya kan? Kayak sekarang prinsip, contohnya kayak di Muslim, Ahmadiyah, Mormon, banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya, nggak ada salahnya, supaya kita jelas tarik ulur dari Adam dan Hawa, di mana sampainya? Karena dunia ini berjalan terus. Tiba-tiba aja bisa aja gue bilang gue nabi, ya kan? Nah, kalau menurut gue prinsip mengenai gue adalah nabi. Oke, nabi apa? Semua orang mengaku, kayak banyak orang-orang yang mengaku nabi. Salam Pak Daniel, salam Bang Edis. Salam ya. Ini katanya aku udah bisa open cam. Sudah, apa turun sudah dulu bisa. gitu? Harus Coba turun undang dulu. Bang. Aku nggak bisa Bang. Harus turun dulu, baru nanti naik lagi. Oh, aku turun dulu ya Bang ya. Nanti Ya, naikin. boleh turun dulu, baru naik Ya, lagi. jadi kalau saya prinsipnya, makanya gue setuju. Makanya gue kadang-kadang suka lihat, dengar Suma, dengar yang lain, Bang RK, semua gue dengar. Maksudnya ya memang ini yang kita permasalahkan dari dulu. Ya, kita mempermasalahkan mengenai kehidupan yang nanti. Ya, kalau secara Oke, jadi kalau kita lihat, kita dengarkan sekarang, memang kita harus kembali lagi kepada belajar sejarah. Sejarah itu penting. Contohnya kenapa orang Indonesia tidak mau mempelajari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia? Ya, contohnya kayak kayak di Indonesia itu kerajaan Sriwijaya. Dulu gila banget itu kerajaan Sriwijaya. Contohnya kerajaan Majapahit itu gila banget. Maksudnya kalau jangan kita belajar mengenai agama. Kita belajar dulu mengenai sejarah. Sejarah itu penting. Contohnya kayak gini.
Siapa yang tahu di Penogoro? Iya kan? Pahlawan Indonesia, Cut Nadin. Jadi kalau kita belajar mengenai agama, itu sangat complicated. Ya. Contohnya kita nggak usah deket-deket deh. Belajar, kalau Indonesia ini belajar mengenai Soekarno dulu. Iya kan? Belajar Soekarno. Soekarno itu siapa sih? Iya kan? Kita belajar, oke, sebelumnya belajar mengenai kerajaan Demak. Kalau kita nggak belajar mengenai agama, itu susah. Ya, jadi susah kita mempelajari segala sesuatu yang sebelumnya. Contohnya, kita belajar dulu gak sejarah orang tua kita. Siapa kakek kita, siapa buyut kita. Karena semua orang ini lahir pasti punya agama. Kita tidak bisa, kita di zaman modern seperti ini, kita belum menghadapi masalah teknologi. Di mana zaman Oke, kita Bang Daniel. Bang Daniel, ini kita biar duet dulu sama Agatha ini, Bang, karena permintaan para penonton ini udah pada demo mereka udah di bawah ini. Oke, Bang Daniel, gimana? Gitu ya, Bang ya? Oke, sorry ya, Bang ya. Ya, thank you, Pada Edis ya. sama-sama Bang Daniel, udah demo di God bawah bless you, orang-orang. Edis. God bless you too, Bang. Sama-sama, Bang. Ya, ya. Oke, terima kasih ya, Bang. Ya, thank you, Edis. Sama-sama, Bang, sama-sama. Ya, silakan Agatha, nyalakan kamera. Gimana Agatha? Ada perlu apa? Oh, pansos sih, Bang. Lanjut aja, Bang, diskusinya. Aku nanti boleh nimbrung nggak sih? Iya, boleh-boleh saja. Tapi silahkan nyalakan kamera juga. Nanti saya dibilangin pilih kasih, begitu. Oke. Asli ini kok. Tenang aja, tenang. Bentar ya. Bukan palsu, tenang aja, aman. Oke, baik. Kita kasih, ini kayaknya sudah pada Jumatan sayangnya mereka ini. Saya pun juga udah Mau Jumatan juga? hampir 3 jam masalahnya. Oke, siap. Di bawah orang-orang sudah pada Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Kadang-kadang kita harus mengikuti kemauan orang-orang ini. Kita kasih naik ada sebentar ya, DN3. Ya, silakan DN3. Halo DN3. Ya, halo. Ya, Muslim, Bang? Aduh, sayangnya enggak sih. Aduh, oke, mohon maaf DN3, saya turunkan dulu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Rista. Ya, silakan Rista. Halo Rista. Itu gimana? Si Juma itu gimana? Kok kayak ketakutan banget sama saya itu gimana? Apa sebabnya sih, saya heran. Tapi tempatmu dia berani datang. Oh ya? Masa sih? Kayaknya dulu kan pernah datang tempatmu dulu. Kira-kira bulan berapa itu? Pernah, dan dia mati kutu sih. Kenapa kok tempat saya kok nggak berani datang, itu ada apa? Bang Edis terlalu mematikan mungkin. Kayaknya saya harus kurang agak soft dikit gitu apa gimana ya? Makanya Bang Edis kan jangan 100% ya. Tingkat kecerdasan atau intelijennya itu tolong 10% aja. Kalau bisa ngesot. Soalnya nggak imbang gitu. Iya, memang kadang-kadang kita memang kalau bicara sama orang yang rada-rada kayak Lord Haris gitu ya, kita juga harus jadi Lord Haris juga ya. Kita menyesuaikan lah, Bang. Kalau kataku menyesuaikan. Aku juga udah akhir-akhir ini 0,0,1 sih. 0,0001 aja intelijennya gitu. Begitu biar ya. agak-agak imbang ya. Tapi Bang Edis sehat ini? Puji Tuhan, sehat. Mantap lah ya.
Bentar ya. Malah dangdutan. Halo. Iya, Muslim Bang. Ya Muslim. Iya. Kalau Muslim pasti kayak gini Agatha, nggak tahu kenapa. Saya heran. Saya emang orang Muslimnya kayak gini gitu ya, kelakuannya, tabiatnya apa emang gitu apa gimana gitu. Maksudnya gimana? Congor lu kalau ngomong yang enak. Di roomku Coba juga gitu, kameramu Bang. nyalakan dulu. Heran pengikut Muhammad kok senangnya dangdutan, terus ngerokok. Emang lu pengikut Yesus? Terus preman, nyembah kolor. Kenapa Nyembah gitu pengikut Muhammad kok sadis-sadis begitu? Kenapa gitu loh? Ya baru kali ini Tuhan berkelamin kontol, kamu puja. Masa datang ke sini dangdutan? Pasti ini lagi Aku masuk baik-baik. Aku yang nggak nyentah, yang nggak anu. Kamu ngomongnya Iya, nyolot tapi kamu biasa. kalau masuk itu coba dangdutannya itu dihilangin dulu. Ini di warung, emang nggak boleh. Udah, kau tidur di bawah lah. Heran, di tempatmu masuk pada begitu nggak? Buka baju, terus merokok. Sama. Oh, heran ya, memang bahaya. Karena memang kalau Bang Edis tuh terkenalnya di roomku berat saudara. Berat saudara. Itu jargonnya itu. Aduh. Saya tuh pengen gitu datang Muslim, tapi yang ya sekolah lah seenggak-enggaknya gitu. Sering datang ke sini tuh bahkan ada yang buta huruf juga nggak bisa baca. Makanya teman-teman, bahkan saya begini, saya ingin menyuruh supaya orang Islam itu yang membaca huruf Allah jadi Allah itu coba kembali ke SD gitu. Nah, karena dari mana jalan ceritanya A, L, H itu dibacanya Allah gitu loh. Ngarap Bang, ngarap. Jadi Iya, padahal itu kan udah huruf Latin gitu loh. Kalau alif, lam, H nggak apa-apa lah, suka-sukamu kau baca Allah pun nggak masalah gitu. Cuman A, L, H itu kok kau baca Allah itu dari mana jalan ceritanya gitu. Makanya saya sudah pernah mengatakan, tolong orang Islam kembali lagi ke SD untuk belajar huruf Latin. ke Arab-Araban Bang, biar sunahnya itu berasa gitu Bang. Oke, kita kasih naik ada lemon Cina. Soalnya banyak juga akun-akun yang kadang-kadang saya kalau mau naik-naik ini tuh saya lihat namanya kalau ori-ori gitu saya naikkan cepat, saya naikkan gitu. Tadi cinta namamu ganti-ganti terus, akunmu juga ganti-ganti terus, saya bingung jadinya. Kadang ini Bang, nyamar Bang di room-room RT 6. Soalnya kalau nama asli nggak dinaikin Bang. Jadi ya, Lemon. Halo Lemon. Shalom Bang Edis. Kristen juga. Shalom Bang Edis, Lemon. sorry tadi saya Bang Edis, sorry saya tadi pencet naik itu waktu Bang Edis PK sama itu si Anha orang luar itu. Maunya saya tuh kalau pas lagi tanggapi mereka agak apa namanya? Agak boring. Itu aja. PK aja dulu gitu. Selingan aja biar satu kali ronde gitu biar nggak boring-boring amat. Itu aja sih Bang Edis. Thank you. Hanya itu Tuhan ya. berkati selalu. Kak Agatha Tuhan juga. berkati, Thank Ana. you. God bless. God bless you too. Oke. Kalau Ya aku- teman-teman ini mungkin nampaknya masih Jumatan ini. Belum Bang, belum Jumatan Bang. Belum ada Itu Jumatan. Masih jam 10 pagi belum. Oke, Mutiara Hitam. Halo Kak, Shalom. Ya gimana bro, Mutiara Hitam, gimana bang? Ya teman-teman, mungkin kita rehat dulu aja lah tak ya, kan udah bisa on cam kan? Ya habis ini mungkin Udah, dirimu nanti sudah bisa live. Saya juga kayaknya istirahat dulu.
Karena kalau istirahat lebih awal, maka malam bisa siaran. Teman-teman, saya masih mencari jadwal gimana caranya biar saya bisa diskusi sama mbahnya mereka si Juma. Tapi masih melarikan diri terus. Entah Ada nanti sering saya... mereka live kok, sering live. Ya saya sudah datang itu, tapi mereka berdebat sendiri satu sama lain. Siapa yang nurunkan dia? Mereka malah ribut. Sesama mereka ribut, gara-gara ribut siapa yang nurunin saya katanya. Jangan diturunkan katanya, akhirnya masih sesama ribut. Ini Bang, katanya di Superboy Abang nanti bisa diwadahin di sana kalau mau di situ gitu. Nama akunnya Superboy. Superboy. Jadi di situ masuk Muslim dan Kristen, di situ debatnya sehat lah gitu Bang. Kenapa nggak di komal masing-masing saja malah lebih ini? Kalau di komal masing-masing kadang takutnya gitu ya, nggak adil gitu. Jadi mending di komal orang. Gitu sih. Karena peraturannya di Superboy itu masing-masing bawa data dan di timer kan. Nah itu enaknya tuh gitu. Cobain aja nanti ke sana. Siapa tahu bisa ketemu nanti. Kalau saya sih sebenarnya daripada mending saya tempat dia aja sekalian gitu loh. Saya sudah coba pernah naik, dia lagi siaran sendiri di tempat dia sendirian memang. Dan yang naik itu cuma saya sendiri, nggak dikasih naik juga sama dia. Oh memang gitu Bang. Aku juga kemarin ke situ kan naik sama dia satu kelompok sama Hendy Celebes. Aku di mute, ujung-ujungnya diturunin, diblokir. Susah memang. Oke lah. Siap. Oke, gitu aja, Tak? Ya, teman-teman di sini 4.000 bantu follow ya. Ya, Biar aku tuh silakan bisa teman-teman live sendiri. yang mau follow Agatha silakan. Soalnya akun aku di IGD semua gitu. Jadi nggak ada lagi. Kita nunggu lah ya. Doain lah. Semoga aman gitu. Silakan Bang Edis, lanjut lagi aja. Oke, saya juga mau istirahat ini nampaknya. Oke. Rehat dulu karena biar sempet nanti malam. Mudah-mudahan malam-malam siaran ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lah siaran. Oke. Seperti Malam kalau siaran, misalnya siaran aku numpang pansos juga lagi ya Bang ya. Soalnya di tempatku juga entertainmentnya sepi. Kalau malam biasanya sampai nggak kelihatan lagi siapa yang datang. Iya, kadang-kadang sampai 190 orang begitu. Saya udah bingung. Yang mau naikkan siapa? Bantu follow ya Bang. Jadi nanti kelihatan. Paling aku WA lah ya. Oke. Siap. Thank you Bang Edis. Oke, Tuhan sama-sama. berkati. Oke, Thank saya you rasa so gitu much. aja ya dulu teman-teman ya. Kita rehat dulu teman-teman. Shalom. Kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti malam sempat karena saya mau rehat, mau istirahat lebih awal biar nanti malam sempat bangun dan siaran. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya rasa itu dulu. Mohon maaf teman-teman, kali ini diskusinya agak-agak ya agak-agak nggak jelas lah intinya. Karena memang saya agak-agak bosen gitu ketemu sama yang IQ-nya separuh. Oke ya teman-teman ya, sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam, mudah-mudahan saya siaran. Jangan lupa teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet. Teman-teman silakan mampir saja ke profil saya. Mudah-mudahan teman-teman tercapai ya teman-teman ya. Kalau Rumah Apologet sudah tercapai, saya bisa tenang lah gitu, tenang. Kalau sekarang ini di pikiran saya itu teman-teman, di pikiran saya itu yang ada itu, kedepannya gimana ya, itu terus yang masih dalam pikiran saya. Gitu. Jadi mudah-mudahan Rumah Apologet cepat berdiri sehingga kita bisa berapologet dengan tenang tanpa memikirkan lagi yang namanya tempat. Ya, karena tempat itu nomor satu teman-teman, nomor satu. Kalau nggak ada tempat kita mustahil bisa membuat acara seperti ini ya. Kita perlu tempat. Nanti kita cari tempat yang paling murah, paling sederhana, yang penting ada aja lah. Ada satu ruangan bisa buat ngumpul seperti itu. Yang paling murah, paling ini. Nah, mungkin sekitar bulan-bulan berapa nanti saya bisa umumin lah sama teman-teman ya, sekitar bulan-bulan ya, mungkin bulan 10 atau bulan 11 besok ya teman-teman ya, nanti kita umumkan perkembangannya teman-teman ya. Nanti kita lihat, ini tanahnya, kemudian ini rumahnya dan lain sebagainya. Rencananya seperti itu, mudah-mudahan ya. Kalau tergantung support dari teman-teman. Kalau support dari teman-teman ada, ya pasti kita
bisa wujudkan. Tapi kalau support dari teman-teman nggak ada ya mustahil bisa berlanjut gitu loh. Kan nggak mungkin berapologet dari bawah kolong jembatan. Iya kan? Nggak mungkin berapologet dari nggak ada bangunannya, nggak ada tempatnya gitu loh. Seperti itu teman-teman. Intinya untuk itu. Kita cari tempat yang murah dan yang paling sederhana. Oke teman-teman ya. Nantikan kembali ya, pantengin terus channel saya, pantengin terus. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita ketemu muslim yang agak-agak ya ada ininya lah, biar kita bisa agak sedikit berbobot ya diskusinya. Kalau hari ini kayaknya main-main aja lah. Diskusi hari ini adalah diskusi yang paling main-main. Terima kasih, kita sudah mendengarkan debat hari ini. Semoga menjadi pengetahuan baru untuk memperkuat iman bagi sahabat kita yang muslim, semakin paham tentang Quran, dan jangan lupa sedikit bantuan untuk Bang Edis bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak usah. Sekian dan terima kasih.